algoritma BFS ditunjukkan secara visualisasi ya. Ini katakanlah kita punya pohon pencarian seperti ini. Kalau kita menggunakan algoritma BFS ini, nanti harusnya jalannya akan seperti ini ya, 5, 3, 7, 2, 4, 8 gitu ya. Nah, ini penerapannya di pemrograman menggunakan Python seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau pohonnya ini, itu kalau dituliskan secara kode, itu akan menjadi seperti ini. Grab di sini ya. Jadi tipe datanya stack atau array gitu ya. Sini misalnya 5. 5 punya cabang 3, 7 gitu ya. Nah ini, 3, 7. Kemudian 3 punya cabang 2, 4. Itu tulisannya seperti ini. Nah itu. Kemudian di sini ada dua variabel, visited sama query atau antrian gitu ya. Jadi nanti visited ini digunakan untuk menampung node atau simpul yang pernah dikunjungi programnya dia, algoritmanya. Sedangkan query ini nanti untuk menampung percabangan dari nodenya. Karena misalnya 5, misalnya programnya perulangannya baru sampai sini gitu ya. Nah, nanti yang 3 sama 7 ini dimasukkan ke query ini atau antrian gitu ya. Nah, kemudian di dalam while ini merupakan algoritma utamanya di sini ya. Jadi dia ngecek apakah setiap node pernah dikunjungi atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan ditaruh di visited ya. Nah ini visited append. Untuk lebih jelasnya di bawah ini ada penjelasannya lebih bagusnya lagi ini. Nah ini, jadi kode Python-nya ketika nanti dijalankan dia akan outputnya seperti ini. Sesuai dengan algoritmanya ya. Jadi dia akan melebar itu pencariannya. Mulai dari atas ke bawah, tapi setiap levelnya dia akan menyamping dulu ini. 5, 3, 7, 2, 4, 8. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang ini misalnya ya, programnya kita jalankan ya. Pertama, ketika programnya dijalankan, itu kan ini anggaplah sebuah lemari gitu ya. Lemari namanya visited sama query atau antrian gitu ya. Lemarinya masih kosong. Kemudian programnya kan terus berjalan ya, ada perulangan atau looping istilahnya ya. Nah, ketika perulangan pertama, programnya masih sampai di root sini istilahnya, P. Nah, kemudian P akan dicek nih, apakah sudah pernah dikunjungi. Ternyata belum. Kalau belum, maka dimasukkan ke lemari sini, visited sini ya. Kayak gitu. Nah, P punya percabangan QRS. Nah, ini dimasukkan ke antrian di lemari antrian sini ya. QRS. Nah, masukkan antriannya juga berurutan ya dari yang kiri kanan ya. QRS gitu. Nah, kemudian yang di lemari QWW ini atau antrian ini juga dicek satu persatu nanti. Apakah sudah pernah dikunjungi? Kalau belum, ya dia dipindahkan ke visited ini. Nah, ini Q dipindahkan sampai di R. R ternyata juga punya percabangan. Nah, percabangan ini harus dimasukkan lagi ke antrian. Nah, di sini ya. Nah, yang BFS ini, ketika dia punya percabangan, dia akan ditaruh di lemari antrian dan diletakkan di paling akhir gitu ya. Nah, di sini. Oke, kemudian S dicek, T juga dicek ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. PQRST. Sesuai ya sama algoritmanya. Jadi PQRST itu. Nah, itu algoritma yang breadth first search atau BFS ya. Pencarian melebar. Nah, selanjutnya yang DFS ini. So, sekarang kita coba perbedaannya di mana kalau secara pemrograman ini ya. Misalnya contoh kasusnya sama ya, menggunakan pohon pencarian yang sama ini ya. Nah, ini pendefinisiannya juga sama kalau di Python.
Nah, hanya di sini yang berbeda nanti. Algoritma utamanya di sini yang berbeda. Nah, penjelasannya ini bisa kita lihat di bawah sini. Nah, ini. Kalau programnya kita jalankan, nanti outputnya menjadi seperti ini. 5, 3, 2, 4, 8, 7. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini ya. 5, 3, 2, 4, 8, 7. Kayak gitu. Jadi dia ke dalam dulu gitu ya. Ke dalam dan di sebelah kiri dulu. Gitu. Perbedaannya di mana sih? Nah, ini. Step by step-nya dijelaskan di sini ya. Posisi awal sama ya, masih kosong gitu ya, lemarinya. Kemudian dicek dulu yang P. Oke, P masukkan ke visited, dan P punya percabangan QRS. Gitu ya. Nah, karena itu QRS dimasukkan ke lemari stack atau QW tadinya. QRS gitu. Oke, kemudian satu persatu dicek. Q juga belum punya nih. Masukkan ke visited. R juga belum pernah dikunjungi. Tapi R punya percabangan T. Nah, bedanya yang depth first search ini, DFS, ketika dia punya percabangan, dia akan dimasukkan di lemarinya, lemari antrian, tapi diletakkan yang di paling awal sini. Ini perbedaan yang paling mendasar dari BFS sama DFS. Sedangkan kalau yang BFS tadi ya, ketika dia punya percabangan, dia akan ditaruh di belakang sendiri sini antriannya. Kalau yang DFS diletakkan langsung di depan. Walaupun sebelumnya sudah ada antrian S ini ya. Gitu. Nah, otomatis yang T dia cek dulu sini, baru masukkan ke visited, baru yang S terakhir. Nah, itu perbedaannya. Jadi jalannya nanti P, Q, R, T, S kayak gitu. Kalau yang BFS tadi kan P, Q, R, S, T gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi memang kalau DFS itu dia masuk dulu, ke dalam dulu ya. Dan itu di sebelah kiri. Kemudian kalau belum ditemukan ya nanti langsung ke atas lagi. Gitu. Seperti itu. Nah, itu algoritma atau pencarian buta dalam teknik kecerdasan buatan itu ya. Yang lebih dikenal yaitu BFS sama DFS.